Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemarin kalian sudah melaksanakan ulangan harian. Hari ini kita bahas bab baru tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, hakikat lingkungan hidup itu adalah lingkungan yang terdiri dari faktor abiotik dan juga biotik. Jadi, lingkungan hidup itu suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Yang dimaksud dengan benda hidup ini adalah komponen biotik. Kalau yang benda tak hidup ini, contohnya adalah abiotik. Jadi, kalau biotik itu makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Kalau abiotik itu yang tidak hidup seperti karbon dioksida, matahari, tanah, itu adalah komponen abiotik. Kemudian, tadi itu lingkungan itu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik. Jadi lingkungan tadi itu kan ada biotik dan abiotik, itu menghasilkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, itu membentuk sebuah ekosistem. Ekosistem berasal dari kata oikos, rumah, dan juga sistem, hubungan timbal balik. Nah, ini seperti contohnya ekosistem akuarium, ekosistem akuarium. Ekosistem itu ada banyak jenisnya, seperti ekosistem air tawar, air laut, kemudian ekosistem hujan-hujan tropis, kayak gitu. Setiap komponen dalam ekosistem itu punya fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masingnya itu mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem dapat terjaga dan terjadi keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis, tidak statis, dapat berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Jadi misalkan keseimbangan ekosistem, manusia menggunakan pupuk secara berlebihan misalkan ya. Jadi awalnya yang ekosistemnya sungai yang awalnya itu banyak ikannya, kemudian itu ada zooplankton, fitoplankton, ada tumbuhannya yang sedikit. Maka karena manusia itu menggunakan pupuk secara berlebihan, maka pupuk itu akan larut bersama dengan sungai. Nah, sungai itu akan membuat keseimbangan baru dengan menumbuhkan bagian atasnya itu ditumbuhi dengan banyak eceng gondok. Nih, contohnya ya, ekosistem rawa berbeda dari sungai, akuarium yang dibuat manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Nah, keseimbangan tiap ekosistem alami bersifat homeostatis, yang berarti sistem yang ada di dalam ekosistem itu dapat menahan terjadinya perubahan yang drastis. Walaupun kemungkinan keseimbangan itu terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Seperti tadi ya, jadi kan ada banyak alga atau eceng gondok ya, saya tadi bilang, misalkan alga atau eceng gondok itu tumbuh menjamur di atas permukaan air di sini, maka cahaya matahari itu akan sulit menembus air yang di bawah, sehingga yang di bawahnya sini ikan-ikan akan banyak yang mati karena kekurangan oksigen. Kemudian komponen tadi kan mengalami saling ketergantungan ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya, jadi membentuk namanya ekosistem. Kayak ini misalkan air ini adalah komponen abiotik, dibutuhkan oleh tanah, komponen abiotik lagi, kemudian dia akan diserap oleh tanaman, komponen biotik. Tanaman akan menghasilkan oksigen itu akan dihisap oleh hewan-hewan itu nanti akan mengeluarkan kotoran untuk menyuburkan tanaman juga. Komponen biotik itu terdiri dari dua, organisme autotrof dan juga heterotrof. Kalau autotrof itu dia mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau itu dapat menghasilkan glukosa, jadi tumbuhan hijau, rumput, kayak gitu, itu kan dia menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa itu digunakan untuk dirinya sendiri. Kemudian komponen biotik yang kedua yaitu heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya hewan dan manusia. Nah, komponen menyusun biotik tadi itu ada produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Kalau produsen, dia itu menghasilkan makanannya sendiri. Jadi menghasilkan makanan bahan organik dari bahan anorganik, contohnya tumbuhan hijau. Konsumen
ini dia tidak mampu membuat makanannya sendiri, jadi memakan produsen. Pengurai atau dekomposer, dia itu menguraikan organisme lain yang telah mati sehingga mengubahnya menjadi bahan anorganik. Nah, bahan anorganik ini nanti akan diserap oleh produsen. Jadi dia itu muter. Contohnya dari pengurai atau dekomposer yaitu bakteri atau jamur. Kemudian tingkatan organisasi kehidupan itu ada individu. Individu itu jumlahnya 1. Kemudian sesama rusa, dia akan membentuk sebuah populasi. Nah, kemudian kumpulan rusa, kumpulan zebra, kumpulan badak, singa, itu akan membentuk sebuah komunitas. Jadi ini ada tumbuhannya juga ya. Kemudian interaksi antara hewan-hewan tadi dengan tumbuhan, dengan matahari, dengan air, itu akan membentuk ekosistem. Nah, kemudian gabungan dari ekosistem akan menghasilkan biosfer. Jadi, biosfer ini adalah bumi ya. Jadi, biosfer itu adalah kumpulan dari ekosistem. Jadi, biosfer itu adalah bumi. Ini yang barusan ya, saya next. Nah, dalam ekosistem itu terbentuk interaksi. Interaksinya apa aja? Yang pertama, terjadi interaksi rantai makanan. Seperti lumpur dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang dimakan jamur. Bukan dimakan ya ini. Jadi elang itu akan mati, kemudian diuraikan oleh jamur. Kemudian, interaksi yang lain adalah piramida makanan. Jadi bagian bawah itu namanya adalah tropik 1. Atasnya tropik 2, tropik 3, tropik 4. Dimulai yang bagian bawah itu adalah produsen. Produsen itu berada di tropik 1. Kemudian konsumen pertama yang makan pertama kali itu tropik 2. Yang makan kedua atau konsumen 2 itu tropik 3, dan yang terakhir atau panggil puncak itu adalah tropik 4. Kemudian ada jaring-jaring makanan, jadi interaksinya itu dibentuk dalam sebuah jaring-jaring makanan. Misalnya ini dimulai dari tumbuhan ya. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan rubah. Udah ya, ini yang pertama. Kemudian tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan elang. Sudah lagi. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Terus tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. Jadi kalau misalkan ini jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai makanan. Kalau dari yang kita lihat ini berarti ada 1, 2, lihat panahnya ya. Kemudian 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 rantai makanan. Jadi 10 rantai makanan itu dijadikan satu dalam jaring-jaring makanan. Terus interaksi dalam ekosistem macam-macamnya ada pola interaksi netral, kompetisi, dan predasi. Kalau netral, dia itu tidak mempengaruhi. Contohnya populasi walang sangit dengan gelati. Walang sangit dengan burung gelati itu kan tidak berpengaruh satu sama lain ya. Kemudian yang kedua itu kompetisi. Dia itu kompetisi serigala dengan harimau memperebutkan kancil. Jadi itu kompetisi. Kemudian predasi. Predasi ini antara produsen dan konsumen. Antara yang dimakan dengan yang memakan. Contohnya harimau dengan kancil. Ini adalah contoh dari predasi. Terus macam-macam pola interaksi yang lain ada simbiosis. Simbiosis komensalisme yang pertama ya. Komensalisme itu yang satu itu diuntungkan, yang satu itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Tapi kalau misalkan tidak dilakukan maka akan terjadi kerugian. Jadi itu simbiosis komensalisme. Contohnya ikan badut dengan anemon. Kemudian, simbiosis yang kedua, parasitisme, tali putri dengan tumbuhan inang. Dia itu, tali putri itu merugikan tumbuhan inang. Jadi yang satu untung, satu rugi. Tapi kalau misalkan ini tidak dilakukan, maka dia akan mati. Tali putrinya akan mati karena tidak punya energi ya. Kemudian simbiosis mutualisme, lebah dengan bunga. Jadi yang saling menguntungkan. Dan kalau tidak dilakukan, maka akan rugi ya dua-duanya, karena kalau ini tumbuhan lebah itu akan membawa benang sari,
nanti dia akan masuk atau hinggap di bunga lain sehingga terjadi penyerbukan. Kemudian pola-pola interaksi ada beberapa lagi, ada protokooperasi, yaitu interaksi dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan dengan asosiasi. Tapi kalau ini tidak terjadi, itu tidak rugi. Jadi kalau ini kebalikannya yang tadi ya, kalau simbiosis itu kan kalau tidak dilakukan, maka itu harus sesuatu yang harus dilakukan. Kalau protokooperasi ini tidak harus dilakukan. Jadi kalau protokooperasi itu dua-duanya itu sama-sama untung, contohnya burung bangau dengan kerbau. Kemudian amensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan, pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak untung. Tapi tidak harus seperti simbiosis. Jadi ini kan mirip dengan simbiosis komensalisme. Tapi kalau simbiosis komensalisme itu kan sebuah keharusan yang harus dilakukan. Kalau amensalisme ini tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Contohnya pohon pinus dengan tanaman lainnya. Pohon pinus itu akan menghasilkan sebuah zat yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman yang lain. Makanya pohon pinus itu jaraknya jauh-jauh. Jadi karena jaraknya jauh-jauh, karena terpengaruh itu zat yang dihasilkan pohon pinus. Jadi di dekat pohon pinus pastinya cuma ada tanaman rumput seperti itu. Kemudian antibiosis, interaksi antara makhluk hidup di mana organisme yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan organisme yang lain. Tapi ini kalau misalkan kalau yang tadi kan simbiosis parasitisme itu kan kalau tali putrinya akan mati ya. Kalau ini enggak, contohnya ini ya, jamur penicillium itu menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengeluarkan zat antibiotik penisilin. Kalau jamur penicillin ini nggak ngeluarin zat antibiotik juga nggak apa-apa, nggak akan mati, nggak seperti yang di simbiosis. Demikian ya, materi hari ini saya akhiri. Untuk minggu depan kita ulangan harian, karena suatu bab sudah saya bahas semuanya. Kalian pelajari soal-soal dari LKS ataupun dari internet. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.